wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Trisnawati dan rekan saya Lia Fitriani. Kami dari mahasiswa ISB Bandung jurusan Tari Sunda, Fakultas Seni Pertunjukan. Di sini kami akan membahas tentang potensi wisata dan kebudayaan yang ada di Sumedang bersama perwakilan Disparkut Polra Kabupaten Sumedang. tentang wisata dan kesenian di Sumedang. Bahkan ini di Sumedang itu banyak sekali kebudayaan. Sampai Dewi pernah baca di Google gitu, kalau Sumedang itu pusat budaya Sunda. Itu dia namanya pusat budaya Sunda karena Sumedang itu kenapa Pak? Kenapa karena apa gitu? Karena ya memang Sumedang sebagai menobatkan diri ya, Sumedang lebih pusat budaya Sunda, yang mana itu sebagai tuntutan terhadap masyarakat Sumedang dan birokrasi supaya betul-betul memelihara memulai seni budaya Sunda yang ada di Kabupaten Sumedang, yang mana budaya itu tersebar di 26 kecamatan. 26 kecamatan itu menyebar di 26 kecamatan, yang mana dalam total jumlah data yang ada di kami ya total ini sampai 914 sanggar bantu seni yang ada, 914 sanggar dan yang hidup yang terdaftar dan punya izin sekitar 200-an lebih lah yang tercatat itu terdiri dari seni tradisional dan seni modern. Terus Pak, kan di Sumedang itu ada tarian-tarian gitu ya Pak, tarian yang karya Pak Ono. Kan juga banyak orang yang tahu gitu Pak, gimana solusinya dari sini biar banyak yang tahu. Ya, kalau tentang seni tari ya, tari Kasundangan, yang mana itu adalah suatu ciri khas Kabupaten Sumedang, malahan ditetapkan juga sebagai diajukan ke BPP bahwa tari Kasundangan adalah tari khas Sumedang. Itu adanya di memang biasa latihan dilaksanakan atau di setiap hari Sabtu dan Minggu di yang mana itu di museum Ya. di Srimanganti. Kalau memang Pak Ono sudah lama meninggal dan penerusnya adalah putranya Ibu Wida ya. Wida. Wida. Itu pada tahun kemarin tahun 2020 dia itu sebagai untuk melestarikan dan menghormati jasa beliau oleh Bapak Bupati diberi anugerah sebagai disebut pelestari seni budaya tari Kasundangan. Pak, misalnya kalau ada anak muda maksudnya teh anak semacam seumuran kayak kita gitu ya Pak. Ya. Kalau misalnya kita mau mengadakan biar banyak orang yang kenal lebih sama keseniannya gitu. Misalnya kan ya udah banyak yang nggak tahu ya Pak sebelum Ya. kita gitu udah hampir 20 ya, cuma banyak yang nggak tahu. Misalnya kita pengen ngadain acara gitu tiap bulannya rutin gitu, misalnya kalau gitu boleh gitu Pak kesini minta gitu. Ya, kalau untuk acara-acara itu memang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Memang di sini pun baik masyarakat Sumedang pun yang biasa umum gitulah, biasa dia itu suka mengadakan pasang diri seperti pasang diri pencaksilat atau pasang diri tari atau jaipongan atau apa. Memang setiap tahunnya di sini itu sering orang itu sering menyelenggarakan acara-acara seperti itu. Berhubung sekarang udah 2 tahun, memang kalau tahun-tahun belakang seperti
seperti di Jatinangor, di Unpad suka melaksanakan sabusu, lalu Pak Nang pun suka ada acara dilaksanakan juga. Itu ada apa seperti Jaipong. Jadi maksud dan tujuannya memang kalau dengan acara-acara seperti itu, seperti tahun 2020 kemarin kita pun menyelenggarakan seni Jaipong secara virtual, yang mana setiap kecamatan persilakan untuk berkreasi lah, mau tari Kasumbedangan, mau tari Jaipongan atau mau tari Umbul, silahkan untuk itu, atau Bangreng atau Tayuban gitu ya. Jadi persilahkan dimodifikasi atau digelarkan, dan oleh kami di pihak pemerintah mendanai dan membiayai pelaksanaan kegiatan itu. Berarti siapa memfasilitasi? Iya, yang fasilitasinya adalah itu. Itu aja. Iya, iya. Oh, makasih banyak ya. Maaf mengganggu. Yang pertama ada tari Gerses juga tari wayang. Tarian ini diciptakan oleh Paraden Ono Lesmana Kartadikusuma. Beliau merupakan seorang pencipta tari yang berasal dari Sumedang. Tarian ini juga dapat dipelajari di Padepokan Sekar Pusaka. Yang kedua ada Kuda Renggong. Adalah salah satu seni pertunjukan helaran yang berasal dari Kabupaten Sumedang. Kata renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang berarti kemonesan atau keterampilan. Keterampilan cara berjalan kuda yang dilatih menari dan mengikuti irama musik yang didominasi oleh kendang. Kesenian ini sering dijadikan hiburan arak-arakan anak hitanan atau sunatan, menerima tamu kehormatan, perayaan hari besar, dan mengisi acara dalam helaran atau festival. Kemudian Bangreng. Bangreng adalah jenis kesenian terbang yang menggunakan ronggeng, yaitu wanita yang menjadi juru sekar atau penyanyi. Jenis kesenian ini ada di Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Kesenian Bangreng saat ini berfungsi sebagai sarana hiburan, yaitu sering dipentaskan pada acara-acara pernikahan, juga sunatan. Dan yang terakhir ada Tarawangsa. Tarawangsa merupakan kesenian yang dipertunjukkan oleh masyarakat dahulu sebagai media doa dan rasa syukur kepada Dewi Sri, atau yang masyarakat tersebut yakini sebagai Dewi Padi. Tarawangsa sejak dulu dipertunjukkan di acara hajat lembur dan panen padi atau hajat bumi yang kental dengan hal religius dan magisnya. Kesenian Tarawangsa ini menggunakan wadit trajentreng dan Tarawangsa sebagai pengiring dalam upacara ruatan. Kalau tempat wisata yang sedang populer di Sumedang ini tempat wisata apa ya? Oke. Sumedang ini dideklarasikan oleh pimpinan kita ya, oleh Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, menjadi kabupaten pariwisata. Nah, tentunya perjalanan ini, kebijakan ini kan secara makro sudah disampaikan oleh pimpinan. Nah, ini akhirnya harus diterjemahkan oleh kita ya di Kabupaten Sumedang. Nah, hari ini kita punya satu perda, Riparda namanya, rencana induk pariwisata daerah. Dan di situ nanti bisa di-sharing ya, bagaimana Riparda itu kita buat. Ini ada yang dinamakan dengan kawasan strategis pariwisata daerah dan ada kawasan potensial pariwisata daerah. Itu ada beberapa destinasi, ada beberapa tempat yang memang nanti diklasifikasikan ke dalam itu. Nah, hari ini pimpinan kita punya target bagaimana mengorkestrasi pariwisata. Sebetulnya mungkin kalau pimpinan bicaranya pasti adalah tentang semua tempat. Bahkan statement pimpinan bagaimana hari ini semua kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata. Semua dinas adalah dinas pariwisata. Setiap tempat adalah destinasi wisata. Dan setiap orang di Kabupaten Sumedang harus menjadi pemandu wisata. Nah, artinya ketika kita berbicara tentang pariwisata favorit dan lain sebagainya, mudah-mudahan semua favorit ya. Jadi sehingga nanti ke depan ketika kita menobatkan diri menjadi kabupaten pariwisata, setiap daerah juga harus menjadi destinasi. Jadi pimpinan tidak kalau orang Sunda tidak condong ke satu titik tertentu atau gimana ya. Namun mungkin secara prioritas kan harus ada prioritas. Nah, sehingga mungkin salah satunya yang hari ini lagi
orkestrasi, lagi diagregasi adalah kawasan Jati Gede. Oh iya. Yang rencana tahun ini adalah pembangunan menara Kujang Kembar. Udah pernah lihat belum? Nah, di Jati Gede. Dan itu angkanya juga lumayan, itu udah besar gitu ya. Dan itu istilahnya dibantu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Juga ada penataan kaitan dengan kawasan Cisemai. Terus kawasan-kawasan yang memang di daerah sekitar itu kan juga sekarang muncul tumbuh rintisan-rintisan ya. Rintisan pariwisata, ada yang bentuknya untuk kuliner, untuk para layang, untuk selfie, untuk olahraga, untuk apa gitu. Jadi memang sekarang di kawasan itu menjadi ikon baru di Kabupaten Sumedang. Dengan adanya nanti wisata-wisata di sekitar Jati Gede ini, kita harapkan menjadi pemantik juga bagaimana orang luar Kabupaten Sumedang mau hadir, mau berinvestasi mungkin, mau menghabiskan waktunya di Sumedang gitu. Kalau untuk visi misi wisata apa ya? Visi-misi wisata. Gini, yang tadi ya, ketika Kabupaten Sumedang dideklarasikan menjadi Kabupaten Pariwisata, ini kan sebetulnya sebuah semangat bahwa kepariwisataan harus maju, bahwa hari ini kita tidak bisa lagi misalkan mengandalkan sektor-sektor tertentu saja, harus ada juga pengungkit kesejahteraan dari sektor pariwisata. Memang kalau secara umum, kalau dinas itu kan posisinya hari ini tidak bisa membawa visi-misi sendiri, kami harus sesuai dengan RPJM kami yang tentunya RPJM Pak Bupati terpilih kan, Sumedang Simpati itu. Cuma dalam hal turunan cascading dari misi-misi tersebut, kami juga mungkin dari dinas, kalau secara letter law kita membuat misi-misi khusus, sampai hari ini kan belum. Di pariwisata itu ada dua, ada hal yang tangible, yang terlihat langsung, ada gunung, ada bukit, ada sawah, ada juga intangible, tentang histori tertentu, cerita rakyat, dan ini hidupnya jauh sebelum saya lahir, malah jauh sebelum orang tua kita lahir juga, ada mungkin yang sekian ribu tahun. Nah, literasi intangible dan segala macamnya ini kita bisa kemas menjadi bagian pembeda dari kepariwisataan yang ada di kabupaten kota lain. Termasuk saya sangat apresiasi kepada seseorang penulis bernama Wijnand Kirkov, 1930-an. Beliau membuat sebuah bukunya Head Paradise Panjava, surga dari Jawa. Bapak, apa saja dampak-dampak yang dihasilkan dengan adanya tempat wisata secara sosial maupun ekonomi? Oke, gini. Yang tadi kita kembali ke 4 pilar. Kalau kata orang Sunda, tenggel deket itu apa yang bisa kita perbuat? Bagaimana hari ini apa yang kita orkestrasi pariwisata ini tentunya bisa berdampak ekonomi, juga berdampak sosial. Saya bukan karena abdi orang Sumedang ya, saya bangga terhadap para pemimpin Sumedang hari ini. Ketika pariwisata dikemas, kemudian sekarang di blow up keluar bahwa Sumedang Kabupaten Pariwisata, tapi kita juga tidak meninggalkan nilai-nilai yang hari ini menjadi bagian yang sangat penting dari menjaga kepariwisataan. Maaf ya, di pariwisata ya, di pariwisata sekarang di bagian apa? Kita mah mahasiswa tari, Ya. tari. Ketika pariwisata ini blast, bahaya. Karena pariwisata itu mungkin ya, ini tidak boleh dibawa ke media. Mungkin akan berdekatan dengan hal-hal tertentu yang bisa jadi kurang baik. Munculnya apalah gitu ya, tempat tertentu pub, boleh nggak disampaikan di sini nih? Boleh Pak. Memunculkan ada pub, ada miras, mungkin juga yang lainnya ya. Pariwisata kan kadang-kadang ada hal-hal yang bisa tidak ke situ arahnya, tapi beriringan. Ketika datang banyak orang, banyak tamu, banyak orang kaya, ada aja gitu ya mengiringinya. Nah, Sumedang menjaga itu. Bagaimana Sumedang menjadi kabupaten pariwisata, tapi satu sisi Sumedang adalah puseur budaya Sunda. Tong marake tengkok atau misal atau marake kumaha gitu loh.
satu sisi juga dengan Pak Bupati, Sumedang adalah agamis gitu loh. Ini kan untuk salah satu membentengi, silakan ini, tapi miras jangan, tapi itu pijat ya jangan misalkan gitu ya. Ini kan takutnya ya, malah ke depan hal-hal ini kan menjadi sesuatu yang kurang ini ya. Jadi tetap ya tadi dampak sosial juga kita harus kendalikan, dampak ekonomi yang memang harus berdaya masyarakat Sumedang tuh. Dengan adanya datang wisata, ada yang jualan UKM, ada yang jualan makanannya, ada yang jadi guide-nya, termasuk Asita juga bisa hidup, Kompepar bisa hidup, Desa bisa hidup gitu loh. Nah ini kan memang harus dengan segala macam upaya kita ya. Jangan sampai pariwisata yang kita gulirkan berdampak kurang bagus. Ngababad leuweung nggak boleh. Kan kata Sumedang Pusar Budaya Sunda, gawir kudu awian, lengkop kudu caian, tegal kudu kaian. Jangan main hantem aja hanya untuk bikin bulat-bulat apa gitu yang merah kuning hijau kelabu. Nah itu kan menjadi bagian yang memang ya perlu semua pihak sih gitu. Dan itu tidak hanya bisa disendirikan oleh saya dan hanya beberapa orang di sini aja. Kami juga teman-teman nanti pengen juga konsultasi ke dosen yang ada di sana, bagaimana harusnya kami berbuat melangkah seperti itu. Jadi Sumedang ada Boleh duduk dulu. berarti kan sejauh ini Sumedang maju gitu ya Pak di pariwisatanya. Yang membuat sudut pandang maju dan tidak hari ini adalah bagaimana promosi, bagaimana menarik orang supaya berpihak gitu. Makanya kita butuh teman-teman, anak-anak mahasiswi, anak mahasiswa Instagram yang punya followers 10.000, 20.000, yang punya subscriber berapa. Itu kan akhirnya persepsi. Oh ini maju, kenapa? Banyak destinasi ini di repost sama siapapun gitu. Maju itu kan akhirnya menjadi perspektif, menjadi sebuah apa gitu ya. Nah, hari ini kita juga coba bagaimana supaya orang sekarang kita hari ini libatkan Selegram, libatkan Mojang Jajaka, libatkan forum OSIS, libatkan apa? Karena milenial hidup di situ. Hari ini ada 8% populasi yang sangat fanatis untuk like, comment, subscribe. Dan itu harus kita hadirkan di pariwisata. Kan yang kayak gitu teh kayak musiman ya. Kalau di pariwisata sendiri gimana kalau menyikapi hal yang kayak gitu? Misalnya nih musim di kemarin kan pernah viral banget tuh itu Cisoka. Terus kemudian sekarang kayak udah nggak viral lagi. Nah, kayak gimana? Nah, itulah kenapa kita harus menggandeng teman-teman milenial. Pemahaman saya juga bukan generasi milenial ya. Saya juga generasi Y atau generasi X. Kenapa yang tadi saya sampaikan mengantisipasi itu ya memang kita harus menggandeng milenial karena fenomena-fenomena perubahan itu kan tidak semuanya bisa saya ikuti. Misalkan hari ini punya TikTok nggak? Punya dong. Punya kan? Bagaimana yang tadinya misalkan viral sekarang enggak? Itu biasanya karena ada campur tangan jari-jari kalian juga, bener nggak? Iya. Nah, makanya kepariwisataan yang hari ini saya pengen bawa bagaimana memadukan antara pariwisata yang secara umum, kemudian dengan budaya, apalagi tadi udah ada bagaimana budaya ini dikolaborasikan dalam suasana pariwisata, juga nanti ditambah dengan digitalisasi. Hari ini kita percaya nggak bahwa kita tidak mungkin kembali ke zaman batu? Ke depan internet, ke depan IoT, ke depan ini merupakan hal yang niscaya gitu. Nah ini kan harus dari sekarang. Jadi ketika orang lain gimana segala macam, makanya ini Sumedang ada 3 program besarnya nih dengan pimpinan kita. Sumedang Kabupaten Pariwisata, Sumedang Pusat Budaya Sunda, sama satu lagi Happy Digital Region, menjadi region digital. Makanya SPBE Sumedang tertinggi di Indonesia hari ini. Kalau boleh tahu Pak, Pusat Budaya Sunda itu di mana ya pusirnya? Nah, Ya, orang kan pasti berpikir gitu ya. Iya. Tapi ini bukan kapasitas saya, harusnya kapasitas Pak Kabid Budaya.
Tapi ini mungkin hanya dari sudut pandang saya. Gini, yang dinamakan dengan puseur budaya Sunda, sama perjalanannya adalah ribuan mil. Jadi tidak bisa baru setahun 2 tahun kemudian kita tinggal deket mana budayanya, mana ininya gitu. Budaya ini kan bukan hanya tentang seni, bukan hanya tentang kuda renggong, tapi juga tentang literasi value. Ulah pahiri-hiri, ulah pagirang-girang tampian, kudu someah bala baha dekasema, mipit kudu amit kala kudu bebeja. Ini kan sebetulnya literasi tentang bagaimana kehidupan, ya, kehidupan kita menjadi bagian yang sangat tentram. Kita merasa nggak bahwa hari ini kita orang Sunda? Orang Sunda bukan? Iya. Sunda kan? Sunda. Dan cerita-cerita yang tadi tuh, value-value yang hadir hari ini di masyarakat, ini kan kita bisa menjadi bahan rujukan. Ngerti nggak tadi apa yang saya ceritakan arti-artinya? Iya. Ya kan? Nah ini kan sama-sama sebagai budaya kan? Jadi budaya itu budi dan daya. Bagaimana membawa suasana value menjadi bagian keseharian kehidupan. Kasih banyak waktunya. Maaf. Waduk Jati Gede merupakan waduk terbesar di Indonesia. Di usianya yang masih seumur jagung, waduk ini ternyata memiliki potensi wisata yang luar biasa. Memiliki total luas area hingga 610 hektar. Pemkab Sumedang kini tengah menata kawasan tersebut. Sedikitnya bakal ada 5 titik wisata potensial yang akan hadir di Waduk Jati Gede. Pengunjung bisa memilih area wisata seperti Puncak Dharma, Panenjoan, Tegal Jarong, wisata Cisema, Puncak Permata, dan masih banyak lagi wisata lainnya. Dan yang kedua, wisata Batu Dua. Batu Dua merupakan salah satu lereng bukit di kawasan Gunung Lingga, Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Berada di ketinggian 930 meter di atas permukaan laut. Kawasan Batu Dua juga menyajikan hamparan alam yang mempesona, hamparan sawah, deretan bukit, hingga luasnya bendungan Jati Gede bisa dilihat dari Batu Dua. Untuk mencapai lokasi Batu Dua sangat mudah dijangkau oleh pengunjung. Jalanan khas pedesaan yang asri akan menemani sepanjang perjalanan menuju Batu Dua. Dari lokasi Jalan Raya Sumedang Wado, untuk mencapai puncak Batu Dua hanya sekitar 4 km. Itu pun bisa menggunakan kendaraan bermotor atau sekitar 25 km dari alun-alun Sumedang. Batu Dua juga menjadi lokasi strategis bagi para pemburu foto pemandangan. Eksotisme matahari terbit berpadu dengan lembutnya kabut menjadi buruan para penikmat fotografi. Belum lagi jika kebetulan ada penghobi olahraga para layang, tentunya menambah keindahan Batu Dua. Dan yang terakhir, wisata Cisoka, sebuah kampung yang berada di tengah perkebunan teh Margawindu dan berada di wilayah Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan. Jarak dari kota Sumedang sekitar 15 km ke arah selatan. Kampung ini dihuni oleh sekitar 27 kepala keluarga. Letaknya yang terpencil menyebabkan kampung ini belum dimasuki aliran listrik PLN. Untuk penerangan di malam hari dan keperluan untuk memberikan daya pada alat-alat elektronik, penduduk kampung ini mengandalkan pasokan listrik dari panel surya. Panel suryanya sendiri merupakan sumbangan dari Universitas Pajajaran. Wilayah kampung ini termasuk perkebunan teh Margawindu, merupakan tanah pemerintah yang dihak guna usahakan penduduk untuk perkebunan teh. Sebagian warganya berasal dari wilayah Ciwidey, Bandung Selatan, yang sudah turun-temurun terbiasa dengan pengelolaan tanaman teh. Mereka ditarik kerja oleh seorang pengusaha untuk membuka lahan perkebunan teh Margawindu di Cisoka, sekitar tahun 1970-an dan 1980-an. Nah, itu tadi pembahasan tentang potensi wisata dan kebudayaan yang ada di Sumedang. Sekian, terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.